Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sahabat-sahabat aku, juga penonton setiaku, kembali lagi ya di YouTube channel Family Al-Rais. Oke, hari ini aku baru pulang dari pasar nih teman-teman. Seperti biasa ya, aku belanja untuk kebutuhan jualan aku. Langsung aja ya teman-teman, aku di sini mau berbagi untuk pembuatan saus ya. Berbagi resep aja buat teman-teman semuanya. Siapa tahu ada yang mau bikin untuk stok di rumah ya. Dan inilah dia bahan-bahannya. Langsung aja. Ada tomat, ada juga cabai kering. Ini cabai merah kering ya. Nah, seperti ini. Biasanya untuk bahan-bahannya cukup untuk 3 botol saus ya. Aku ambil tomatnya sebanyak setengah kilo aja teman-teman. Dan kemudian si cabai keringnya ini kira-kira ada 6 buah atau 7 buah ya, supaya ini tuh pengganti dari pewarna merahnya ya. Dan tomatnya juga kita pilih yang benar-benar sudah matang dan juga berwarna merah seperti ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita proses, aku tuh suka membuang dulu bagian biji-biji yang ada di dalam cabai ini ya teman-teman, supaya tidak terlalu pedas ya. Karena bahan saus ini dibuat tanpa pewarna, tanpa pengawet, juga tanpa bahan kimia-kimia lain ya. Jadi benar-benar murni, alami, dan juga aman tentunya. Jadi buat teman-teman atau bunda-bunda mungkin di rumah yang mungkin anak-anaknya yang suka cocolin makanan pakai saus, ini bisa banget ya. Resep ini bisa dipakai buat bikin saus di rumah. Sebetulnya pembuatan saus ini udah aku buatkan videonya di video-video sebelumnya ya teman-teman. Tapi untuk mengingatkan saja, dan juga ini akan aku review lebih jelas ya pembuatan sausnya. Jadi aku buatkan videonya lagi. Dan supaya teman-teman tahu ya, untuk pembuatan saus ini benar-benar aman ya, dan bisa dibuat di mana saja. Bisa untuk teman-teman yang lagi jualan, karena saus ini adalah bahan pelengkap yang memang untuk berbagai macam makanan, terutama di tempat jualan aku ya, di jualan bakso aku. Karena bakso itu kan rasanya tidak lengkap gitu kalau tidak ada saus. Meskipun banyak orang-orang yang suka makan bakso hanya memakai cabai saja dengan yang bumbu kuah bening gitu ya. Tapi wajib ya, kalau untuk penjual bakso, pedagang bakso kayak aku ini wajib memiliki saus ya. Dan sebelum aku mencuci bahan sausnya, di sini juga aku sekalian mau bikin sambal dari cabai rawit ya. Dan ini sekalian aku mau mencucinya. Dan ini prosesnya untuk sebelum perebusan ya teman-teman, karena ini sudah dikupas dari batangnya dan kemudian mau direbus gitu ya teman-teman. Sambil melanjutkan proses pencuciannya, aku mau sambil sapa-sapa teman-teman aku. Udah lama sekali ya belum sapa, mohon maaf. Apa kabar nih semuanya yang sudah hadir di sini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dilancarkan urusannya, juga dimudahkan rezekinya ya teman-teman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan gak lupa aku juga mau ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang udah like dan juga udah klik ya di video ini, dan juga udah setia menonton sampai akhir, juga sudah memberikan support dimulai dari like-nya, komentar, dan juga subscribe. Terima kasih banyak ya teman-teman, semoga Allah balas dengan kebaikan. Dan proses pencuciannya sudah selesai nih teman-teman. Aku juga nggak lupa tambahkan air ya, karena kita akan rebus dulu bahan-bahan ini sampai matang, benar-benar matang ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, selama aku jualan di usia 7 sampai 8 tahun ini,
dimulai jualan ini aku sudah bikin saus sendiri ya, tidak memilih untuk membeli di pasar ya teman-teman, karena memang aku tuh mencari perbedaan dari yang lain gitu ya, supaya ada variasi yang bisa menarik untuk pelanggan. Ini juga bisa dicoba buat teman-teman semuanya yang punya rencana mau jualan atau sedang menjalankan usahanya, bisa membuat saus sendiri ya. Dan jangan lupa untuk terus menyimak videonya ini sampai akhir. Dan ini juga sudah selesai untuk perebusannya. Setelah agak dingin, aku kupas bagian kulit dari buah tomatnya ya teman-teman. Ini tuh fungsinya supaya tomatnya ini atau sausnya nanti tidak mudah basi ya, dan bisa agak tahan lama gitu ya teman-teman. Dan untuk penyimpanannya itu di dalam kulkas bisa bertahan sampai 3-4 hari ya teman-teman. Kalau misalkan di luar di ruang udara itu cuman 2 hari aja teman-teman, karena ini bahan-bahannya ini tidak terbuat atau tidak mengandung bahan kimia dan juga pengawet ya. Udah selesai teman-teman, kita akan tambahkan gula merah secukupnya aja ya. Aku tambahkan sebagian dan kita akan blender ya, dihaluskan. Oke, di tempat yang lain sambil menunggu halus, aku menyiapkan bahan pelengkap lainnya yaitu tepung maizena ya. Ini fungsinya sebagai pengental gitu ya bahan sausnya. Aku di sini tambahkan atau mau melarutkan maizenanya sekitar 6 sendok teh aja ya teman-teman. Itu untuk takaran 2-3 botol ya. Nanti teman-teman juga bisa sesuaikan aja, apabila kurang kekentalan bisa ditambahkan lagi tepung maizenanya. Kita langsung ke tahap selanjutnya ya teman-teman. Ini proses pemasakannya, dan aku tambahkan 4 sendok makan bumbu dasar yang isinya itu ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga batang daun bawang ya. Ini aku udah spill bahan ini, bumbu ini atau bumbu dasar ini ya, di video sebelumnya. Teman-teman juga boleh tambahkan aja, kalau untuk simpelnya bisa menghaluskan bawang merah dan bumbu putih aja. Oke, di sini aku juga mau udah kira-kira sudah matang nih tumisan bumbunya. Lalu kita akan tambahkan, dan jangan lupa untuk disaring ya teman-teman, bahan sausnya ini supaya material bijinya dan juga kulit-kulit dari cabenya ini tersaring ya. Jadi nanti tekstur dari sausnya ini benar-benar halus gitu. Lanjut, kita akan menambahkan bumbu yang pelengkapnya lagi ya teman-teman. Aku tambahkan garam dan juga kaldu ayam ya teman-teman, atau juga teman-teman bisa dikasih dengan kaldu jamur ya, sesuai selera aja ya teman-teman. Untuk takarannya, garamnya itu sekitar 3-4 sendok teh aja. Dan untuk kaldu bubuknya cukup 2 saset aja ya teman-teman. Lanjut diaduk-aduk ya supaya merata bumbunya. Kita tunggu sampai mendidih, baru kalau sudah mendidih kita campurkan tepung maizenanya.
Alhamdulillah udah ke tahap akhir. Sudah selesai ya teman-teman, dan aku udah matikan kompor karena ini kentalnya sudah cukup ya, rasanya udah cukup. Dan aku sudah mulai masukkan ke dalam botol dan udah siap digunakan deh. Sekian dulu ya teman-teman video dari aku. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.